Pernah dengar kalimat ini? Ekspektasi adalah sumber kekecewaan. Loh, maksudnya apa? Apa kita nggak boleh punya ekspektasi dalam hidup? Padahal ada juga loh kata bahwa kita harus berani bermimpi. Kok kontradiktif ya? Apakah bermimpi berbeda dengan ekspektasi ya? Lalu kalau punya target dalam hidup, apakah boleh? Atau sama aja dengan berekspektasi? Kalau kamu kenal dengan orang yang punya permasalahan dengan ekspektasi, share video ini ke orang tersebut ya, supaya di video ini kita akan ngebahas mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan bagaimana menghandle diri kita kalau ternyata kita punya permasalahan ekspektasi yang tadi disebutkan. Hai, halo semuanya, senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian di channel Joy Pilabella. Buat yang belum kenal, nama saya Joy dan saya berprofesi sebagai hipnoterapis. Di channel ini saya akan berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kalian tertarik dengan topik-topik tersebut, kalian bisa subscribe supaya kalian bisa dapat info dari video-video terbaru saya. Di video saya minggu lalu mengenai insomnia, saya sempat menyebutkan bahwa ekspektasi menyebabkan kecemasan dan mengakibatkan insomnia. Kemudian timbul pertanyaan, berarti saya nggak boleh sama sekali berekspektasi dong? Terus saya harus pasrah aja gitu? Saya yakin ini pertanyaan yang wajar banget muncul. Bahkan dulu saya sendiri sempat berpikir kayak gitu. Tenang aja, kalian gak sendirian kok. Tapi pandangan tersebut harus kita perbaiki. Kata ekspektasi merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris yaitu expectation yang berarti harapan atau dugaan atau prasangka. Ahli bahasa Indonesia Sutisna Tris, mungkin kalian pernah dengar namanya kalau lagi searching di KBBI. Beliau berpendapat bahwa ekspektasi dapat didefinisikan sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan yang oleh setiap individu mengenai bagaimana suatu hal semestinya terjadi dalam kondisi tertentu. Saya ulangi ya, ekspektasi adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang oleh setiap individu mengenai bagaimana suatu hal semestinya terjadi dalam kondisi tertentu. Sudah jelas ya, coba kita telaah. Ketika itu adalah suatu kepercayaan, berarti tidak didasarkan pada kenyataan yang sedang terjadi, melainkan hanya dinilai berdasarkan perasaan atau pengalaman terdahulu. Oleh karena itu, lawan kata dari ekspektasi bukan pasrah, melainkan realita. Sekali lagi saya ulangi, lawan kata dari ekspektasi adalah realita. Saya sendiri punya penjelasan sendiri mengenai ekspektasi. Buat saya, ekspektasi adalah harapan yang tidak didasarkan pada kenyataan atau fakta, tetapi hanya didasarkan angan-angan semata. Yang namanya ekspektasi ini nggak sama dengan target. Saya kasih contoh ya, supaya mudah dipahami. Misalkan saya mau punya mobil sport yang saya idam-idamkan. Kemudian saya mengecek harga mobil tersebut, dan saya mengecek juga kondisi tabungan saya. Misalkan ada kekurangan uang, saya mengakui adanya kekurangan uang tersebut. Kemudian saya memperhitungkan berapa juta rupiah saya perlu menabung tiap bulannya dan perlu waktu berapa bulan atau berapa tahun supaya uangnya cukup untuk bisa terbeli. Lalu saya buat planning, mengumpulkan dana untuk membeli mobil tersebut, dan saya ngumpulin uang berdasarkan planning tersebut. Dalam hal ini, si mobil sport menjadi target saya. Kalau ceritanya diubah sedikit, saya mau punya mobil sport, terus saya dengar-dengar atau saya kira-kira bahwa harganya mahal ya. Saya merasa tabungan saya nggak cukup. Terus saya lihat lagi mobilnya, pengen. Lihat lagi tabungan, nggak cukup. Lihat lagi mobilnya, lihat lagi tabungannya. Terus aja begitu sampai lebaran monyet. Ini namanya ekspektasi. Dan ini jadi suatu masalah. Kenapa?
Karena setiap kali saya naik mobil, saya yang nggak sekeren mobil sport tersebut, akan terbersit pikiran seperti, ini mobil jelek banget. Coba saya punya mobil sport yang saya pengen itu. Dan pikiran tersebut terulang terus-menerus setiap kali kepikiran dan merasa kesel, dan ini membuat kita merasa hidup ini ambiar. Ekspektasi nggak terjadi pada satu hal aja. Manusia itu punya pola. Jadi kalau kamu adalah orang yang berekspektasi pada suatu hal, misalkan mobil tadi, kemungkinan kamu juga berekspektasi pada pasangan, pekerjaan, dan berbagai hal lainnya. Kok istri saya nggak secantik Cinderella? Kok suami saya nggak seganteng Chris Hemsworth? Kok mertua saya nggak sebaik Ibu Peri? Kok bos saya nggak sebaik bos di kantor yang lama? Gitu aja terus. Keluhannya nggak selesai-selesai, bahkan sampai malik kundang kutukannya dicabut. Pada jangka pendek, ekspektasi mungkin nggak terlalu kelihatan dampaknya, tapi pada jangka panjang, dampaknya sangat besar sekali. Setiap kali kita melihat kenyataan yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, pertama-tama kita akan merasakan mood yang jelek. Setidaknya pada saat itu. Kita juga akan memberikan aura atau frekuensi saya nggak beruntung atau saya sial terus ke semesta. Dan kalau kalian pernah dengar Law of Attraction, maka kalian juga tahu dong bahwa semesta akan mendengarkan dan memberi yang kalian minta tersebut. Kata semesta, baiklah, saya akan berikan kamu ketidakberuntungan yang kamu minta. Nah, terimalah kesialan ini. Jreng, duar, gitu ya. Ekspektasi menyebabkan kita nggak bisa bersyukur dalam hidup. State atau kondisi diri kita hanya bisa berada pada satu keadaan saja. Maksudnya, kita nggak bisa berada pada kondisi yang bertolak belakang pada satu waktu yang sama. Jadi kalau kita lagi bersyukur, nggak mungkin dilakukan sambil mengeluh. Demikian juga sebaliknya, mana bisa kita mengeluh sambil mengucap syukur. Sudah jelas ya? Jadi ekspektasi itu nggak didasarkan pada realita. Kenyataannya seringkali mustahil untuk tercapai. Punya target dalam hidup adalah hal yang lebih baik dan sehat dibandingin memegang ekspektasi. Nah, sekarang kalian sudah ngerti ya mengenai perbedaan ekspektasi dengan target. Namun yang belum kalian tahu adalah gimana cara membebaskan pikiran atau membebaskan diri kita kalau ternyata diri kita sudah terpaut dengan ekspektasi. Minggu depan saya akan memposting video mengenai cara untuk menghadapi ekspektasi tersebut. Nah, itu pembahasan saya kali ini mengenai cara mengenali ekspektasi yang gak sehat. Apakah ada di antara kalian yang pernah mengalami ekspektasi juga? Atau barangkali kalian juga punya cara yang lebih jitu untuk mengatasinya? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan kalau masih ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tulis di komen dan saya akan segera menjawab ketika saya membuka YouTube. Dan kalau kalian ada topik yang kalian pengen saya bahas berkaitan dengan psikologi, hipnoterapi, atau hal-hal lainnya, misalnya relationship, cinta, keluarga, dan sebagainya, langsung aja komen di bawah. Nanti kalau memungkinkan, saya akan buatkan videonya. Buat kalian yang sudah klik dan menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang mendapatkan pesan positif ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye!